Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya yang sedang menonton pada video pembelajaran sejarah ini. Saya Wahib Fatir Gasan dari kelas 11 4 akan membicarakan soal-soal buku modul sejarah yang terdapat di halaman 90. Saya dapat bagian dari nomor 26 sampai 50. Langsung saja kita mulai. Nomor 26. Salah satu ciri pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah C. Sekolah menjadi terbuka diakses oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. 27. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan menjadikan sistem pendidikan atau persekolahan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menjadi lebih populis. Jawabannya B. 28. Bahasa pengantar di sekolah-sekolah yang dihapus pada masa pendudukan Jepang adalah bahasa D. Belanda. 29. Jepang menerapkan peraturan untuk menghormat ke arah matahari terbit karena bangsa Jepang mengakui sebagai keturunan dewa matahari. Jawabannya C. Nomor 30. Di bidang pers, pemerintah menerbitkan surat kabar Kana Jawa Shimbun yang memakai bahasa Jepang dengan memakai huruf katakana. Jawabannya C. 31. Bahasa yang menjadi alat perjuangan utama guna membebaskan diri dari kolonialisme pada masa pendudukan Jepang adalah bahasa Indonesia. Jawabannya adalah C. 32. Bahasa yang digunakan oleh para pemimpin Indonesia untuk berpidato membakar semangat kemerdekaan rakyat Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jawabannya C. 33. Pada zaman Jepang, bahasa yang mampu menjadi sarana komunikasi dan wahana integrasi bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jawabannya C. 34. Komisi yang bertugas menentukan pembentukan istilah menyusun tata bahasa Indonesia dan kosakata bahasa Indonesia adalah Komisi Bahasa Indonesia. Jawabannya C. 35. Jumlah istilah yang berhasil dibakukan Komisi Bahasa Indonesia pada masa akhir pendudukan Jepang adalah 7.000 istilah. Jawabannya adalah D. 36. Kelompok berikut melakukan perjuangan rahasia pada masa pendudukan Jepang di Jakarta, kecuali kelompok pemudi. Jawabannya adalah D. 37. Perlawanan rakyat Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Jawabannya adalah C. 38. Penangkapan dan eksekusi di luar pengadilan pada peristiwa pembantaian Mandor Lazim disebut pula penyungkupan. Jawabannya adalah D. Perlawanan terhadap Jepang di Kalimantan Barat dipimpin oleh Pang Suma. Jawabannya adalah B. Perwira peta yang diberi tugas memadamkan pemberontakan peta Cilacap adalah Sudirman. Jawabannya adalah D. 41. Pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah, yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishinti. Jawabannya adalah D. 42. Polisi rahasia Jepang yang ternyata sudah mencium rencana aksi Sodancho Supriyadi dan kawan-kawan adalah Kempeitai. Jawabannya adalah B. Tujuan pemberontakan peta Blitar adalah untuk menguasai kota Blitar dan mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain. Jawabannya adalah C. Ketika menduduki Indonesia, Jepang menerapkan sistem autarki. Maksudnya adalah sistem ekonomi di mana setiap daerah mencukupi kebutuhan perang. Jawabannya adalah A. Tujuan pemberontakan yang dilakukan rakyat Indramayu terhadap Jepang adalah untuk protes sosial petani soal kewajiban serah padi atau lebih cocok dengan sebutan perampasan padi oleh tentara Jepang. Jawabannya adalah D. 46. Tokoh perlawanan terhadap Jepang yang sampai sekarang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya adalah
Sodancho Supriyadi? Jawabannya adalah E. Agar dapat membantu militer Jepang dalam menghadapi sekutu pemerintah pendudukan Jepang, membentuk organisasi semi militer yang disebut Hizbullah. C. Gerakan 3A dipimpin oleh I.R. Soekarno. Jawabannya adalah A. Tujuan pemberontakan yang dilakukan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah untuk menguasai kota Blitar dan mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain. Itu jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 50. Jepang bersikap longgar terhadap umat Islam Indonesia karena masyarakat Islam Indonesia bersikap anti barat. Yaitu jawabannya adalah A. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran sejarah ini. Semoga yang saya dapat sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.